Halo semuanya, perkenalkan saya Manu Christian, mahasiswa studi budaya dan konseling semester 8 dan rekan saya. Perkenalkan saya Alvin Indonesia Putra, saya juga semester 8 di Universitas Katolik Kampus Kota Madiun. Nah, di sini kita akan melaksanakan atau pembuatan video tentang empati. Nah, di sini kita terlebih dahulu belajar tentang empati. Di sini empati adalah kemampuan untuk memahami, berbagi, dan merasakan emosi, pikiran serta pengalaman orang lain. Nah, seolah-olah kita merasakan sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan dan merespon dengan tepat. Empati terdiri dari komponen kognitif atau pemahaman dan afektif atau perasaan, serta dapat bervariasi dari sekedar memahami secara intelektual hingga merasakan secara mendalam. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin rekan saya bisa menjelaskan. Untuk selanjutnya, empati itu penting dalam membangun hubungan yang kuat, memperluas toleransi dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dan selanjutnya kita akan ke videonya saja. Selamat menonton. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan kata lain, empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami dunia dari sudut pandang mereka. Empati melibatkan dua komponen utama. Yang pertama, empati kognitif atau kemampuan untuk memahami pikiran dan perspektif orang lain. Yang kedua, empati emosional atau kemampuan untuk merasakan dan berbagi emosi orang lain. Empati membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik. Empati sangat penting dalam kehidupan sosial kita karena memungkinkan kita untuk memahami dan berbagi pengalaman dengan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih bermakna. Pak, gini Pak, maaf udah waktunya loh Pak. Iya, sebelum ganggu banget nih. Nggak apa-apa. Jadi gini Pak, saya mau tanya tentang apa? Jadi kan kemarin saya habis mengkonseling seseorang gitu Pak di tempat saya. Kamu di mana? Jadi saya mengajar di Budametura Pak. Oh iya. Ya, jadi itu tuh kan, itu kan Bapak alumni situ kan ya? Betul. Ya. Nah, ini ada siswa gitu loh Pak. Ya. Dia tuh merasa kayak sedih, kecewa, rasanya hancur itu gak punya. Nah, saya kan mengkonseling seperti biasa, seperti yang diajarkan oleh Bapak seperti biasa. Ya. Nah, tapi saya kayak kurang berempati terhadap permasalahannya dia gitu loh Pak. Jadi saya harus bagaimana? Atau cara yang berempati seperti apa gitu loh Pak? Saya tanya dulu nih, kamu waktu mau konseling dia sudah membangun hubungan yang baik atau belum? Kalau itu sudah sih, karena saya sudah bertanya dari mungkin figurnya, dari latar belakangnya seperti apa sudah. Ya sudah nyaman sama kamu. Hal itu belum tahu Pak. Itu Dick. siapa? Dick Michael ya. Dick Michael. Gini Dick Michael. Ya. Seperti yang Bapak sudah sedikit bilang banyak hal tentang konseling, itu proses yang paling penting adalah membangun hubungan terapeutik Dick Michael. Itu yang pertama Dick Michael. Hubungannya sama yang konseling itu harus kuat. Artinya sebagai konselor harus bisa menerima konseling apa adanya, Dek. Itu yang pertama. Dari situ sudah muncul yang namanya empatinya, bahwa kamu bisa menerima konseling dari segi apapun. Itu yang pertama. Lalu kedua, Dick Michael, waktu si konselingnya bercerita, Dick Michael mendengarkannya dengan sepenuh hati atau tidak? Itu coba Bapak tanya. Kalau mendengarkan sudah Pak, mungkin ya memang saat itu pikiran saya ya tidak hanya ke konseling Pak, karena mungkin ada beberapa tugas dari Bapak ada tugasnya dari juga. Pak juga, dari tempat saya mengajar itu kan juga banyak, makanya kayak tidak terlalu fokus. Makanya saya bilang kayak terakhir nanti, kalau besok bagaimana, mungkin besok saya bisa membantu lebih baik daripada kemarin. Begitu. Jadi gini Pak, nanti kalau untuk penjelasannya itu saya konselingnya seperti ini Pak. Saya lihat video seperti ini. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Siapa ini?
dengan saya Fikri dari kelas 12 Pak saya. Oh, kelas 12. Ya, ada apa ini, Fikri? Nah, saya ingin sedikit bercerita dengan Pak Michael ya. Oh ya, gimana? Kan nilai UAS saya baru keluar. Oh ya, terus? Nah, di nilai-nilai itu nilai saya itu jelek. Terus? Ya saya merasa kecewa karena nilai-nilai itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya selama saya belajar. Ya, makanya kamu harus banyak belajar. Kenapa kamu nggak belajar? Duh, saya sudah belajar, Pak, Nah, iya. tapi ya sama aja nilainya itu jelek. Terus Ya, orang tua saya tahu nilai saya jelek. Dimarahin lah saya, Pak. Terus gimana? ya kamu harus belajar dong. Gimana sih? Kan saya sudah belajar, Pak Michael. Sudah berusaha semaksimal saya, sekuat saya, sepenuh hati, segenap cinta dan raga saya. Ya, tapi kan saya nggak bisa. Saya cuma guru B. Nah, jadi gimana? Ya, gini deh. Kamu tuh kayaknya berbakat di mata pelajaran apa sih? Gak tahu Pak saya. Gak tahu. Kau know gitu. Terus gimana Pak saya? Nah, terus bagaimana Pak ini solusi ketika nilai saya jelek seperti ini? Ya, Bapak juga nggak bisa bantu ya. Mungkin Bapak juga bingung gimana kamu, karena kamu juga kurang belajar. Mungkin besok aja deh. Besok aja kalau mau konseling lagi ke sini ya. Nanti Bapak kasih tahu kalau jam Bapak longgar. Bapak banyak kerjaan ini, kamu datang sibuk Bapak tuh. Besok berarti Pak? Besok. Gak bisa sekarang. Besok. Oke. Ya, Ya udah kalau gitu. Ya, terima kasih ya. Ya, besok jangan lupa. Ya, hati-hati. Geru-geru. Nah, videonya seperti ini, Pak. Nah, Loh. Salah ya, Pak, ya? Dek Michael, bukan seperti itu dong, itu salah itu. Waduh. saya juga merasa gini, Pak. Kayaknya konselnya juga kecewa Mas dari itu. Gimana? Ya, jadi seperti ini nih. Oh, jadi empati seperti itu ya, Pak? Iya. Sikapnya seperti apa, Pak? Betul. Nah, seperti contohnya tadi eye contact deh Michael. Oh, iya. Badannya. Nah, seringkali kita konseling itu agak males. Jadi akhirnya seringkali bersender supaya kita jadi. Iya. Padahal tidak boleh seperti itu deh Michael. Salah satu membuat konseling lebih percaya sama kita itu adalah sikap tubuh yang mendengarkan. Sikap tubuh yang condong ke konseling itu yang harus diperbaiki mungkin. Oh, iya. Nah tadi juga Dek Michael bilang mendengarkan Dek Michael mungkin saya tangkapnya belum masuk ke arah yang namanya mendengarkan dengan baik. Oh, iya. Itu karena tadi Dek Michael tidak memahami konseling dari sudut pandangnya konseling, hanya dari sudut pandang Dek Michael. Jadi alangkah baiknya mendengarkan dengan cara memahami konseling dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang Dek Michael sendiri. Gitu deh. Oh iya ya, Pak. Baik, mungkin Ya, besok kalau saya sudah menerapkan apa yang Bapak tadi jelaskan, Ya. mungkin besoknya saya bisa konfirmasi. boleh. Siapa tahu mungkin ada yang baru lagi atau hal baru lagi. Jangan hari Minggu tapi ya. Iya, Bapak mancing. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, silakan. Nanti. Nah, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya. Ini Pak, saya mau tanya ini. Siapa dulu kan? Oke, endingnya Be. Oke. Apa ya? Dia bingung.